Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sofa As-Sazili. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman penggiat literasi, terutama kader-kader HMI di seluruh Indonesia, majalah media edisi ke-7 yang terbit di bulan Februari tahun 1955. Cover depannya seperti ini ya. Ini ada seorang pejabat sedang berpidato dengan latar belakang tulisan HMI. Kita akan melihat siapakah bapak tersebut yang sedang berpidato. Nah, di sini sudah ada keterangan cover ya. Beliau adalah Bapak Wiwiwoho, Ketua DPRD Yogyakarta, mantan Menteri Penerangan. Saat itu ia menyampaikan kata sambutan di hadapan undangan dan anggota HMI pada malam ta'aruf peringatan Dis Natalis HMI yang ke-8 ya di Yogyakarta. Dan ini adalah daftar isi yang akan dibahas di majalah edisi ke-7 bulan Februari tahun 1955 ya. Ini jadi ada pembahasan soal sejarah ringkas dari Himpunan Mahasiswa Islam. Kita akan ke halaman selanjutnya, saudara-saudara. Nah, di sini ada tajuk rencana. Tajuk rencana ini tulisan singkat ditulis oleh Dewan Redaksi. Kali ini mengangkat tema soal menyambut ulang tahun ke-8 Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, ini adalah majalah media edisi untuk menyambut ulang tahun ke-8 Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi HMI berdiri 5 Februari 1947 di kota Yogyakarta. Dan majalah ini lahir untuk menyambut milad ke-8 dari Himpunan Mahasiswa Islam ya. Ini tertulis di bawahnya redaksi itu ya. Selanjutnya ke rubrik Gema Nusantara. Kali ini membahas soal kemerdekaan yang tidak merdeka. Nah, di sini juga ada foto 5 orang perdana menteri dari negara-negara Kolombo, Birma, Pakistan, Indonesia, Kotelawala yang pada akhir Desember 1954 mengadakan pertemuan di Bogor untuk menyiapkan konferensi Afro-Asia atau konferensi Asia Afrika ya. Nah, di sini juga ada foto, ini lanjutan dari tulisan yang tadi. Pemandangan di ruangan konferensi Pancanegara di Bogor yang hasilnya cukup memuaskan semua pihak. Ini di sini juga di bawahnya itu ada iklan majalah Miskah, majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh Himpunan Peminat Sastra Islam dengan Ketua Dewan Redaksi Haji Ahmad Anton Timur Jailani ya. Nah, untuk selanjutnya di rubrik ekonomi itu membahas soal tinjauan ekonomi daerah pedesaan Patalan, karya dari John Leleng Boto. Nah, artikel ini hasil riset dari penulisnya yang mahasiswa ekonomi Universitas Islam Indonesia ya. Ya, ini hasil penelitian mahasiswa tersebut. Dan ini juga ada ditampilkan foto Bung Hatta saat ia memperhatikan hasil produksi pabrik payung di Tasikmalaya. Nah, ini sebuah foto yang sangat klasik yang menunjukkan betapa kepedulian Bung Hatta begitu tinggi terhadap perekonomian masyarakat Indonesia di waktu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita ke rubrik selanjutnya, yakni rubrik ilmu pengetahuan. Kali ini ditulis oleh M. Nazir Alwi, dokter gigi. Sepertinya ini profil yang kemarin diangkat ya di edisi yang ke-6 ya. Penulisnya adalah profil yang kemarin diangkat, sosok yang diangkat kemarin ya. Di majalah media edisi sebelumnya, edisi ke-6 ya, soal Nazir Alwi. Dia memang salah seorang dokter gigi jebolan Universitas Gadjah Mada ya, dan anggota HMI juga pada waktu itu. Ini lanjutannya, ini beda. Ini kita lihat ke rubrik ketuhanan. Islam menolak ajaran praktek perjuangan kelas. Penulisnya menggunakan inisial WB. Nah, kita belum tahu ini yang dimaksud oleh WB ini siapa. Siapa yang dimaksud WB ini? Kita nanti akan cari ya, WB ini siapa.
Selanjutnya tema soal memperkenalkan negara Algeria. Nah, tulisan ini adalah tulisan dari utusan Aljazair, saudara Hussein Ali Al-Ahmad. Sebelumnya, tulisan ini diceramahkan di depan anggota-anggota HMI di Masjid Syuhada Jogja. Jadi tulisan ini sudah pernah dibicarakan dan disampaikan di depan kader-kader HMI saat mereka ada di Masjid Syuhada di Yogyakarta. Nah, ini juga ada sebuah foto bagaimana pejuang-pejuang di Aljazair ya. Nah, ini sebuah foto ya. Ini menarik ini. Ini bukti sejarah bagaimana kepedulian HMI terhadap kemerdekaan Aljazair ya. Ini adalah utusan Aljazairiyah berdiri di tengah Hussein Aid Ahmad, bergambar atau berfoto bersama dengan anggota-anggota HMI dan keluarga media di ruangan kuliah Masjid Syuhada ketika beliau mengunjungi Jogja dan mengadakan ceramah itu tentang upaya-upaya kemerdekaan Aljazair ya. Nah, itu. Dan di sini rubrik luar negeri kali ini membahas soal kegagalan politik luar negeri Perancis. Penulisnya Kakanda Birowo. Ya, ini lanjutan dari yang tadi. Ini masih ya lanjutan dari yang tadi, ini soal Aljazair ya. Sangat menarik, ini memang kita baru tahu bahwa HMI juga berupaya untuk ikut terjun dalam kemerdekaan dari Aljazair. Ini rubrik ruang wanita ya. Ini masih sama, selalu ada rubrik ini karena dikhususkan untuk kalangan perempuan atau HMI wati yang memiliki gagasan-gagasan yang mencerahkan dan mencerdaskan bagi para pembaca majalah media PBHMI. Ini adalah Nyonya Perdana Menteri Muhammad Ali dari Pakistan. Ia selalu aktif membantu suaminya. Dulunya dia adalah teman sekolah dari Muhammad Ali itu sendiri. Jadi dia ini adalah istri dari Perdana Menteri Pakistan pada waktu itu yang turut hadir ke Jakarta. Nah, kali ini ada juga tulisan soal jamaah haji dan kesehatan yang ditulis oleh Dr. Haji Ali Akbar. Artikel ini kami terima dari penulisnya sesudah sementara majalahnya atau tulisan ini pernah dimuat di beberapa majalah, terutama di majalah Hikmah milik Partai Masyumi. Dan dikarenakan pentingnya tulisan ini, gagasan-gagasan disampaikan dalam tulisan ini, maka redaksi berinisiatif untuk menerbitkan tulisan tentang jamaah haji dan kesehatan ini di majalah media PBHMI edisi bulan Februari tahun 1955. Ini ya tulisannya. Ya. Ini juga sambutan dari yang tadi karena memang tulisan tersebut sangat panjang sekali. Ini ya lanjutan dari yang tadi juga. Ya, ini kita akan berlanjut ke rubrik Lazuardi yang diasuh oleh Ibunda Jahara Daulay. Nah, ini ya kali ini masalah Lazuardi, seni sastra dan filsafat, soal pengaruh Islam terhadap kesenian di Eropa. Jadi Islam itu juga mempengaruhi beberapa kesenian-kesenian yang ada di dunia barat, yang ada di dunia Eropa, terutama kesenian-kesenian dalam bentuk bangunan-bangunan yang ada di daerah-daerah atau di negara-negara Eropa. Kita akan lihat di halaman selanjutnya seperti apa sih pengaruh Islam terhadap dunia barat, terutama di bidang kesenian. Nah, ini adalah dua bangunan ya. Ada foto di sini. Arc du Triomphe, suatu tugu yang indah di kota Paris yang menjadi kebanggaan rakyat Paris. Seni bangunnya mungkin banyak pula mendapat pengaruh dari seni lukis Islam. Nah, itu Prancis itu menurut tulisan ini juga terpengaruhi oleh seni lukis Islam. Nah, sini juga ada tulisan ini pengaruh seni lukis Islam. Jadi seni lukis Islam mencapai Eropa sebelum abad ke-17 Masehi. Dan di sini tertulis salah seorang pelukis Eropa yang terpengaruh oleh seni lukis Islam adalah Rembrandt. Ia disebut juga Van Rijn, seorang pelukis Belanda, dilahirkan di Leiden 1608 Masehi, meninggal 1669 Masehi. Jadi Rembrandt itu terpengaruh, salah seorang pelukis kelahiran Belanda itu terpengaruh dengan gaya seni lukis Islam. Kita masih di dalam tema yang sama, pengaruh seni lukis Islam terhadap dunia Eropa. Nah, ini ya, betapa besar pengaruh seni bangun Islam nampak pada gambar ini ya. Wah,
itu sangat luar biasa bagaimana Islam. Ini juga Pablo Picasso. Jadi juga disebutkan Pablo Picasso itu terpengaruh juga dengan seni lukis Islam. Jadi ada beberapa nama yang di sini para pelukis-pelukis dunia yang mereka juga terpengaruh atau dipengaruhi dengan gaya-gaya seni lukis Islam. Ini adalah rubrik sajak. Judulnya Komando, puisinya ya, ada penulisnya tadi dari Banjarmasin, tertulis Desember 54. Ini juga ada puisi sajak tentang bunga khas untuk Supatni Jakarta. Wah, ini sepertinya sebuah rayuan ini dari salah seorang senior kepada Yunda Supatmi, salah seorang yang profilnya pernah diangkat di majalah media PBHMI ini. Ini senior juga pintar juga cara merayu dengan melemparkan puisi ya. Nah, ini ada sebuah tulisan pro memoriam almarhum Jenderal Sudirman, sejenak kutinggalkan pusara. Penulisnya Rusdi Toana. Ini sebuah tulisannya. Bagaimana tulisan sejenak kutinggalkan pusara ini sebuah tulisan yang mengingat tentang Jenderal Sudirman, dan dia bangkit dari kuburnya, ruhnya menyaksikan jalan-jalan ke seluruh wilayah di Indonesia dan menyaksikan bagaimana penderitaan rakyat ternyata masih ada meskipun ia sudah berkalang tanah. Dan ini adalah sebuah foto ya, ada orang yang menabur bunga di makam dari Jenderal Sudirman. Nah, ini juga ada sebuah iklan. Kita ke halaman selanjutnya, Young Muslim of the World Unit. Penulisnya adalah Okar Rahmat. Jadi ini adalah sebuah tulisan dari Okar Rahmat terkait berapa kongres pertemuan pemuda-pemuda Islam dunia ya. Nah, di sini ada beberapa nama yang menjadi delegasi: Anwar Haryono, Wartomo dari PII, Okar Rahmat dari HMI, Ahmad Masruri dari PMI, Anas Tanjung dari Pemuda Wasliyah, Yusuf Zamzam dari Pemuda Persis, dan Mariati Adnan anggota GPII Putri ya. Ada juga Imran Rosadi dari GP Ansor. Nah, ini juga membahas soal sidang-sidang yang dihadapi atau yang diikuti oleh para delegasi utusan Islam di Kongres Muslim Sedunia, itu Kongres Pemuda Islam Sedunia itu ya. Nah, di edisi kemarin kan memang membahas soal Kongres Pemuda Islam di dunia ya. Nah, ini suka duka seorang atase di luar negeri ya, sebuah tulisan yang sangat singkat ya, soal suka duka menjadi atase di luar negeri ya. Ini ya bersambung di halaman 43. Nah, ini adalah sejarah ringkas himpunan mahasiswa Islam, lahirnya HMI, tumbuhnya HMI juga dikupas di sini ya. Nah, ini ada sebuah foto yang sangat menarik. Entah ini pertunjukan apa ya, karena di sini tertulis pertunjukan seperti ini sering diadakan pada upacara-upacara peringatan Disnatalis HMI. Ini ya sebuah foto yang sangat menarik. Entah itu pertunjukan apa. Nah, ini kita akan melihat seluruh isi dari tulisan sejarah ringkas HMI ini. Kita akan melihat satu persatu kawan-kawan penggiat literasi dan kader-kader HMI di seluruh Indonesia. Nah, ini sering juga kalau perayaan-perayaan telah selesai, para panitia diabadikan sebentar. Nah, ini sebuah foto setelah teman senior-senior mengadakan kegiatan Disnatalis HMI di Jogja. Nah, ini tulisan-tulisannya ini ya, membahas soal ini, bagaimana sejarah perjuangan HMI, bagaimana aksi militer yang turut diikuti oleh HMI, dan bagaimana HMI itu pindah ke Jakarta di tahun 1951, dan di kongres keberapa itu ada jumlah peserta atau jumlah utusan cabang berapa, itu dibahas secara tuntas di sini sejarah ringkas HMI ini. Nah, untuk selanjutnya di rubrik olahraga ini juga ya ini masih di rubrik olahraga. Nah, kita ke rubrik biografi, Antawirya alias Pangeran Diponegoro. Jadi memang Rusdi Toana ini penulis yang sangat produktif ya. Di setiap edisi selalu kalau tidak 2 atau 3 tulisan dia menulis kolom ya di majalah media. Ini adalah Quran yang ditulis dengan tangan, harta peninggalan Pangeran Diponegoro yang sudah diwakafkan pada Masjid Raya di Kota Ambon. Nah,
ini ada di kota Ambon. Kemarin Kongres HMI di kota Ambon, apakah teman-teman sudah pernah datang ke sana? Nah, wallahu alam ya, kita nggak tahu bagaimana. Apakah teman-teman tahu bahwa Pangeran Diponegoro itu makamnya ada di kota Ambon? Saya pun baru tahu ini, ternyata ada di kota Ambon. Nah, ini adalah makam dari keluarga Diponegoro yang terdapat di kota Ambon. Ini ya, ada di kota Ambon ternyata. Ini rubrik meditasi seperti biasa ya, ada rubrik meditasi ya, ini, dan juga beberapa di sampingnya ada beberapa agen penjualan majalah media PBHMI. Jadi bagi yang ada di daerah silahkan mencari itu majalah media di sana. Seperti itu iklannya sepertinya. Nah, ini juga ada iklan majalah Abadi ya, milik dari Partai Masyumi. Nah, di sebelahnya ini adalah majalah media edisi ke-8 ya, di bulan Maret tahun 1955. Inilah semua sudah saya paparkan terkait isi yang ada di dalam majalah media edisi ke-7 di bulan Februari tahun 1955. Jadi ada banyak hal yang dikupas, terutama soal sejarah ringkas HMI, kemudian bagaimana laporan Okar Rahmat ketika ia mengikuti forum Kongres Pemuda Islam Sedunia. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.